Shalom saudara, bersama dengan saya Uncle Mandil 24. Nah, kali ini Uncle Mandil sungguh bersuka cita. Kenapa? Karena sukacitanya Uncle Mandil itu adalah dalam diri Uncle Mandil ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Itu artinya Uncle Mandil percaya, itu artinya Uncle Mandil percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Uncle Mandil secara pribadi. Dan sungguh sukacita bagi Uncle melewati hari demi hari, walaupun ada berbagai rintangan, tetapi itu tidak menghilangkan sukacita Uncle. Justru itu membuat Uncle Mandil semakin memandang, semakin tajam ke arah Yesus Kristus. Dan Uncle Mandil dalam kesempatan kali ini mau berbagi dalam pembelajaran Alkitab di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ya, biarlah harapan dan kerinduan Uncle Mandil, siapapun yang melihat video ini, baik teman-temanku, saudaraku yang seiman di dalam Yesus Kristus, ataupun juga saudaraku yang lain, ya, siapapun yang melihat video ini, kiranya hati kita boleh terbuka dan kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak menolak kehadiran Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai hidup yang kekal yang dari Dia. Nah, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, ya, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan, ini juga yang menjadi pertanyaan dan saya menjawab dengan video ini ya saudara. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Saya menggunakan Alkitab karena Alkitab adalah tolak ukur ya. Tolak ukur dan pondasi dalam kehidupan saya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai yang kelima, di mana ayat yang keempat itu juga dikatakan Shema Yisrael, ya, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dan ini juga banyak sekali ditanyakan ataupun ditanya oleh orang lain, ya, apa sih maksudnya tentang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berbicara tentang Esa, seringkali kalau Uncle perhatikan, ya, di sana ada miss pemahaman, misunderstanding, ya, salah memahami makna dari kata Esa. Seringkali banyak yang berpendapat ataupun ada orang-orang yang berpendapat bahwa Esa itu seperti matematika, satu gitu dia. Padahal kalau kita lihat Esa di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sebenarnya tidaklah seperti matematika, yaitu satu, tidak seperti itu. Tetapi ada makna yang luar biasa yang dibalik dari kata itu, ya. Dibalik dari kata Esa itu ada makna yang luar biasa yang mau tidak mau kita harus memahaminya secara benar. Bagaimana secara benar? Yaitu kita harus melihat dari penulis, kemudian dari bahasa yang dipakai oleh penulis, dan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Di mana penulis dari kitab Ulangan ini adalah Musa. Musa ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang diilhami oleh Roh Allah untuk menuliskan kebenaran yang Allah kehendaki melalui Musa. Seperti dalam 2 Timotius 3:16, di mana segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu baik, ya, bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan itu apa? Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya, kalau kita lihat di dalam tanaknya orang
Ibrani itu Kejadian sampai Maleaki, ya. Kejadian sampai Maleaki itu tanah itu disebut dengan Torah, ya, terdiri dari Torah, kemudian ada Ketubim, ya, ada Neviim, gitu dia. Jadi inilah yang penjabaran dari tanahnya orang Ibrani, ya, atau orang Israel, yang terdiri dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat, Musa itu menuliskan tentang Shema. Ini seperti syahadat, ya, kredonya orang Israel. Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi ini yang dimaksud oleh Musa. Musa itu menuliskan tentang Yisrael. Yisrael itu nama yang diberikan oleh Allah pada waktu Yakub menang bergumul, ya, melawan Allah. Artinya melawan di sini adalah dia berhasil di dalam tekanan, di dalam kondisi masa lalu yang mencekam hidupnya. Dia berhasil untuk tetap percaya kepada Allah. Jadi itu sebabnya nama kemenangan dari Yakub, dia dianugerahi nama yang baru, yaitu Israel, di mana anak-anak Yakub ada 12, ya, dan juga ada perempuan, tetapi yang dihitung adalah 12, ya, 12 suku, dan salah satunya adalah Yehuda, di mana di dalam penulisan yang ditulis oleh Musa, ya, bahwa semua keturunan dari Yakub, semua yang berasal dari Yakub harus mendengar, bahwa harus mengkumandangkan, harus mengingat secara turun-temurun bahwa Tuhan itu Allah kita. Allah kita. Kalau kita lihat Allah dalam pengertian dalam teks asli Ibraninya menggunakan kata Elohim, ya, Elohim. Elohim itu dalam gramatikal Ibraninya jamak, bentuknya jamak atau plural. Tetapi Musa menaruh kata kerja dalam subjek ini adalah tunggal. Itu berarti bahwa Allah yang dipandang, yang dikenal, yang dimaksudkan oleh Musa adalah kejamakannya itu, di mana Allah, dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya, dan ini dalam kesatuan, ya, dalam hakikatnya, yaitu Allah. Nah, bagaimana cara Musa, bagaimana Musa memandang bahwa Allah yang di dalam diri Allah itu ada rohnya, ada firman-Nya, dan itu ada dalam kesatuan hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Dan ini juga yang dituliskan, yang dikumandangkan oleh Musa kepada orang-orang Israel, bahwa secara turun-temurun Tuhan itu Allah kita. Allah kita artinya firman dalam diri Allah, roh dalam diri Allah, itu dalam satu kesatuan, hakikatnya adalah Allah. Dan itulah yang harus kita dengar. Itulah yang harus kita taati. Itulah yang harus kita patuhi. Dan dikatakan oleh Musa, Tuhan itu Esa. Esa, satu, bukan berarti seperti matematika, satu, bukan. Tetapi apa yang dimaksud oleh Musa dengan kata Ehad? Tuhan itu Ehad, ya. Adonai Ehad. Apa artinya Ehad? Ehad, kalau kita lihat, saya akan tulis, ya. Di sini Ehad, saya akan tulis dalam tulisan Ibraninya, ya. Ehad, ya. Nah, kemudian, nah, ini dia
kalau saudara bisa lihat ehad, ini di huruf awal ya, di huruf awalnya itu ada huruf alef. Alef itu kayak X dia ya, jadi ini dia alef ya, bisa lihat ini alef ya, ini sudah saya lingkari alef. Alef yang lebih jelas lagi ya, yang lebih jelas lagi ini saya coba akan buat di sini ya, saya akan buat kemudian jadi di huruf ini saudara, di huruf awalnya itu ada alef kayak dia X, alef ya, alef. Alef ini di dalam Ibrani kuno, dalam tulisan Ibrani kuno itu merupakan seperti gambar apa dia? Gambar kepala kerbau. Kepala kerbau yang menunjukkan suatu apa namanya? Kepemimpinan, kekuatan, kekuasaan ya. Jadi di dalam paleonya, dalam Ibrani kunonya itu gambar kepala kerbau yang memberikan makna kepemimpinan, kekuatan, kekuasaan. Sementara huruf induk ya itu ada cat ya, ini cat. Cat ini kalau kita lihat ya, di dalam Ibrani kunonya itu gambar tembok atau dinding. Gambar tembok ya, kalau saudara punya rumah ada temboknya atau dinding. Nah, dinding ini memisahkan antara bagian luar dan bagian dalam. Ya, memisahkan apa yang ada di bagian luar dan apa yang ada di bagian dalam. Jadi dinding itu memisahkan dua ruangan, dua tempat ya, baik bagian dalam maupun bagian luar. Seperti yang saya tulis ini ya, gambar dinding, ini dinding ya. Dinding, ini dinding rumah lah. Ini dinding rumah. Kan gitu. Kalau kita lihat dinding rumah dan dinding di sini ada huruf dalet. Dalet itu adalah dalam Ibrani kunonya itu gambar pintu. Jadi di dinding itu ada pintunya. Ini pintunya. Ya, pintu. Jadi dinding yang tadi menghubungkan bagian luar dan bagian dalam itu terhubung dengan satu pintu. Dia terhubung dengan satu pintu. Artinya bahwa bagian dalam bisa masuk keluar melalui pintu. Bagian luar bisa masuk ke dalam melalui pintu. Itu saudara, melalui pintu ya. Sebentar saya cari dulu yang tutupnya ya. Jadi itu saudara. Jadi alef tadi dalam Ibrani kunonya apa? Yaitu gambar kepala kerbau yang melambangkan kekuatan, kepemimpinan dan kekuasaan. Sementara cat itu melambangkan dinding ya, yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar ruangan itu. Kemudian dalet itu dalam Ibrani kunonya adalah gambarnya pintu. Jadi bagian dalam bisa keluar itu melalui pintu dan bagian luar bisa ke dalam itu harus melalui pintu. Itu sebabnya kalau tidak melalui pintu maka itu disebut pencuri atau pembunuh. Nah, sama seperti orang masuk ke rumah, kalau tidak melalui pintu berarti orang itu adalah pencuri. Ya, orang yang tidak masuk melalui pintu itu adalah pencuri. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, di mana Yesus adalah gembala yang baik ya. Di mana domba-domba yang mengenal Dia, domba-domba yang mengenal akan suaranya, dia akan mengikuti Yesus. Tetapi kalau ada gembala yang bukan dari Dia, gembala yang masuk mencuri domba-dombanya melalui dinding, itu adalah pencuri.
Dan itu juga mengibaratkan memberikan makna bahwa ada orang-orang yang akan mencuri domba-domba, di mana iblis akan berusaha untuk mencuri domba-domba yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya iblis mencuri domba-domba? Ya, tidak melalui pintu, tetapi melalui dinding. Dia memanjat dinding. Artinya, dia membuat jalan lain, pengajaran lain yang tidak murni, yang tidak benar, yang tidak tepat, yang keliru, yang memutarbalikkan dan lain sebagainya. Dan banyak sekali domba-domba ya yang terkecoh. Artinya yang terkecoh adalah domba-domba yang tidak mengenal gembalanya yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia akan terkecoh dengan gembala palsu gitu ya. Gembala yang mengatasnamakan Mesias, padahal dia membawa domba itu kepada kebinasaan. Nah, saudara, Yesus mengingatkan bahwa orang yang adalah domba-domba yang benar-benar miliknya Kristus, dia pasti mengenal Kristus, mengenal suaranya. Makanya kalau dalam Timur Tengah itu berbicara tentang gembala dan domba, di mana gembala itu tidak ada di belakang domba, tetapi ada di depannya, ya, di depannya. Dan gembala itu menggunakan alat, dan alat itulah yang menjadi sinyal yang dikenal oleh domba-domba yang ada di belakangnya. Dan domba-domba yang ada di belakangnya itu mengikuti, mengenal suaranya dan mengikuti suara itu. Makanya satu-satunya yang harus kita ikuti adalah Alkitab, saudara. Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Allah. Dan tidak ada sesuatu yang benar tentang Yesus Kristus jikalau itu di luar dari Alkitab. Ya, Yesus Kristus bisa engkau temukan, bisa engkau kenal hanya melalui firman Allah ini. Hanya melalui firman Allah ini. Di luar dari firman Allah ini tidak ada Yesus Kristus yang benar, gitu ya. Yesus Kristus artinya juru selamat yang benar, itu bisa kita kenal melalui firman-Nya. Kalau ada orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus tetapi tidak menggunakan Alkitab, firman Allah, berarti itu gembala yang palsu, gitu ya. Dan dalet, ya, dalet itu adalah pintu. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Coba kita lihat, ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, apa dikatakan di sana? Ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, maksud dari apa yang ditulis oleh Musa, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad ini adalah kesatuan, melambangkan satu kesatuan antara dinding dan pintu. Jadi ini melambangkan kesatuan. Kesatuan yang bagaimana? Kesatuan di mana yang bukan orang-orang yang percaya itu dilambangkan sebagai bagian luar, tetapi bagian dalam adalah orang-orang yang sudah percaya. Dan yang belum percaya ini hanya bisa masuk melalui pintu supaya menjadi warga negara kerajaan sorga. Jadi menjadi warga negara kerajaan sorga, siapapun yang menjadi warga kerajaan sorga itu harus melalui pintu. Dan pintu itu dikatakan dalam Yohanes 10 ayat ke-9 adalah Yesus adalah pintu.
yang melewati melalui pintu, dia akan menemukan sukacita. Dia akan menemukan kedamaian. Dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Artinya dia menemukan kehidupan, ketentraman, ya, di mana orang yang mau hendak bersama dengan Allah selamanya, tidak ada cara lain selain pintu itu adalah dari Allah sendiri. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 42 ayat ke-11, di sana dikatakan juru selamat, ya, tidak ada juru selamat lain selain daripada Allah itu sendiri. Kita baca dulu Yesaya pasal 42, ya. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Yesaya pasal 42 ayat yang ke-11. Ya. Coba. 43 ya. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ya. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Artinya, di mana untuk menemukan hidup, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 10, ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, bahwa akulah pintu. Yesuslah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Selamat ini hidup. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa yang masuk dan keluar dan menemukan padang rumput? Artinya bahwa di dalam Yesus, hanya melalui pintu itu kita bisa menemukan hidup, menemukan padang rumput. Ya, padang rumput artinya ya suatu kehidupan yang damai, tenang, sukacita, aman. Begitu dia. Dan sekarang ini kita ada di dunia. Ini adalah bagian luar. Artinya warga kerajaan sorga dengan warga kerajaan dunia, di mana dunia ini sudah berada dalam genggaman kerajaan maut. Manusia sudah berjalan sejak dari Adam yang telah melanggar sampai hari ini, itu sudah berjalan kepada kematian, kerajaan maut. Tetapi yang melalui pintu, baik itu dari Adam sampai hari ini, sampai selama-lamanya, yang melalui pintu, yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Fisik kembali ke tanah, itu berarti kematian telah terjadi. Tetapi orang yang melalui pintu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang juru selamat satu-satunya dari pihak Allah, itu menemukan hidup yang kekal, memiliki hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan bahwa dia datang memberikan hidup di ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan kembali. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi, inilah tujuan kedatangan Yesus. Inilah tujuan dari apa yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Allah dalam bentuk gramatikalnya plural, tetapi plural yang dimaksud oleh Musa, dalam diri Allah ada firman-Nya, ada rohnya,
dalam kesatuan hakikatnya adalah Allah. Dan Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Artinya dalam kesatuan, ya, di mana untuk menjadi warga kerajaan sorga, untuk menemukan hidup, kedamaian, kelimpahan, sukacita, tidak hanya melalui juru selamat yang dari Allah. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, Allah yang adalah juru selamat itu telah hadir ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia. Yohanes 10 ayat yang ke-10, Yesus datang. Yesus adalah pintu. Dia datang supaya mereka yang percaya, yang mengenal Dia, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan mempunyai hidup, menemukan padang rumput. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, supaya domba-dombanya mempunyai hidup. Tidak ada gembala yang seperti Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi dunia ini, yaitu penduduk dunia ini. Supaya penduduk dunia ini sebelum menerima ajal kematian fisik ini, dan yang percaya, yang menerima, yang melalui pintu, walaupun ia fisik ini sudah mati, ia hidup sebab dia percaya kepada pintu itu yang memberikan hidup yang kekal, itu Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati saudara. Jadi maksud dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat adalah bahwa satu bukan seperti matematika, tapi dalam kesatuan, di mana menghubungkan bagian dalam dan luar melalui pintu untuk menjadi warga kerajaan sorga, untuk mendapatkan hidup, untuk tenang, sukacita. Tidak ada cara lain selain dari melalui pintu itu saja, yaitu Yesus Kristus. Di luar dari itu, melalui dinding, itu adalah pencuri, adalah iblis yang membunuh, membinasakan sejak semula. Makanya bersyukur bagi kita yang sudah mengenal pintu itu, Yesus itu, dan kita masuk melalui pintu itu. Dan tetap secara pribadi kita